Ya, selamat pagi. Saya akan mempresentasikan produk usaha ini yang masih ide, yaitu produk kuliner cilok jamet. Cilok jamet ini adalah ide produk yang masih gagasan oleh tim kami, yaitu oleh saya sebagai ketua tim, dan tim saya ada 3 orang. Ya, lanjut slide berikutnya. Di sini ada saya sendiri, Rito, sebagai ketua tim produksi dan pemasaran, teman saya Niatumura, dan rekan saya lagi sebagai sumber daya dan keuangan, yaitu Sylvia. Yang pertama adalah masalah yang ada di lapangan. Permasalahan yang ada di lapangan yaitu mulai besarnya jajanan tradisional karena perkembangan zaman. Tujuan saya yaitu melestarikan jajanan nasional ini agar generasi-generasi dapat menikmati atau mencicipi jajanan ini. Lanjut, penyelesaian masalah yang ada di lapangan. Tim kami memiliki cara untuk menyelesaikan cara dengan memanfaatkan teknologi zaman sekarang seperti media online, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain, yaitu menyebarkan berupa iklan serta membuat tutorial resep cara membuat cilok dengan berbagai varian agar publik merasa penasaran dan mencoba memesan atau membuat sendiri. Selain itu, tim kami melakukan observasi dan evaluasi perkembangan produk terhadap minat konsumen. Yang terlebih sekarang masih orang itu terkenal dengan makanan fast food. Nah, ini yang terkendala dengan masalah di lapangan, jajanan tradisional versus fast food atau jajanan modern. Lanjut ke produk jasa ini, yaitu cilok. Kenapa kok cilok dan apa itu kok jamet? Saya akan jelaskan. Cilok ini adalah sebuah makanan khas Jawa Barat yang asalnya yang terbuat dari tepung tapioka yang kenyal dengan tambahan bumbu pelengkap seperti sambal kacang, kecap, dan saus, tergantung juga selera. Cilok bentuknya bulat-bulat seperti bakso, hanya saja berbeda bahan dasarnya. Makanan ini berasal dari Indonesia, khususnya dari daerah Jawa Barat atau kota Bandung. Nah, cilok ini tersebar ke daerah Jawa Tengah. Kalau orang Bandung itu namanya aci dicolok. Nah, kalau Jawa itu namanya pentol. Rata-rata makanan tradisional ini juga menyebar ke bukan daerah Jawa saja, Jawa dan Bandung, tapi juga sampai ke ibu kota. Kenapa? Karena efisien dan ekonomis. Tim kami sepakat untuk memberi nama tersebut agar orang penasaran dan mencoba untuk membeli, karena ini adalah merupakan strategi marketing. Tim kami sedikit memoles jajanan ini dengan berbagai varian rasa, tekstur cilok ini agar tentunya memiliki daya tarik jajanan zaman sekarang. Lanjut. Jenis bisnis ya, atau usaha produk ini yang merupakan masih ide atau gagasan ya, itu bidang kuliner, jelas namanya juga makanan cemilan. Tapi cemilan ini dari zaman dulu dan tidak kalah nikmat dengan jajanan zaman sekarang, karena asik di saat
untuk menemani di saat nongkrong, mungkin lagi yang sekarang mabar atau lagi ngobrol atau mungkin ngerumpi atau sekarang apa ya, itu cocok buat teman untuk ngemil. Daripada kita punya air liur, mending yang punya cilok. Lanjut, ini nah, kompetitor Anda itu yaitu fast food dan jajanan kemasan seperti burger, hotdog, sosis. Jajanan kemasan Ciki Taro, mungkin itu jajanan kemasan ya. Ada lagi yang seperti yang lain, tapi setahu saya Ciki Taro yang makan trending. Fast food yaitu burger, hotdog, sosis, seperti itu. Keunggulan produk kompetitor Anda yaitu kalau fast food itu terus terang cepat disajikan, jajanan modern, daya simpan panjang. Jadi kalau apa ya istilahnya itu, kalau makan fast food itu emang seperti ini ya, cepat disajikan, enak, makan jaga modern, daya simpan jangka panjang. Dan kita kan tidak tahu itu mengandung apa kan, soalnya bahan-bahannya kan juga kita juga kurang memahami. Tahu saya bahan-bahan itu ya sudah dicampur-campur dengan ada yang mungkin alami dengan buatan, seperti itulah. Keunggulan produk saya dengan kompetitor tadi itu, yang pertama hemat. Kalau yang tadi itu yang jelas cepat, tapi juga ada harganya juga cukup memakan saku kalau fast food itu. Kalau ini bahannya jelas terbuat dari bahan alami dan tidak tahan untuk jangka panjang, paling 3 hari atau 4 hari. Kalau lebih dari itu nanti kekenyalannya berkurang. Nah, karena kekenyalan itu memberi nilai plus rasa dan teksturnya unik, jadi seakan kita memakan papeda, tapi papeda kan, kalau papeda itu tawar. Nah, ini kalau kita ini ada rasanya, mungkin gurih, ada yang pedas, atau yang tergantung varian yang mau dipilih, seperti itu. Nah, ini produk saya, yaitu kenapa kok ada kentang itu ya, potongan kentang. Nah, itu cilok saya itu cilok dilapisi dengan tahu dan nanti digoreng. Makanya kalau kita mentahnya itu masih kukusan agar tahan lama, habis itu digoreng. Seperti itulah gambar produk ini, seperti dia tidak jauh beda seperti ini. Dan biasanya kita ada 3 tipe saus dibagi, sambal, saus, atau sambal. Kalau saya sih menyarankan sendiri, enaknya ini pakai saus. Saus kami juga racikan sendiri, yaitu saus dicampuri bawang putih dan cabai, dimasak dulu. Endos-gandos rasanya, pokoknya cocok dah. Begitulah rasanya, wajib dicoba. Pelanggan dan komunitas kami yaitu pasar modern jelas,
warung gerai jajan muda jelas kantin kampus. Tapi kami untuk sementara ini target kami kantin kampus, hanya itu doang target. Ini ada 3 target, tapi target yang paling gampang, bukannya gampang ya, yang paling dijangkau untuk sementara ini yaitu kampus dan sekolah tinggi. Untuk saat ini bisnis atau produk yang kami akan jalankan masih di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat. Kami masih skala kecil karena kami hanya masih ide, dan tim kami pun hanya 3 orang dan kami hanya membatasi skala kecil. Yang penting intinya produk kami laku terjual, itu saja. Strategi marketing dalam produk kami yaitu tim kami menggunakan strategi marketing mulut ke mulut atau disebut word of mouth. Ya mungkin agak aneh menurutnya karena saya tidak begitu fasih bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia ini adalah mulut ke mulut. Saya ini memang tradisional, tapi fakta di lapangan ini efektif. Karena apa? Karena penyebaran tepat pada sasaran konsumen atau komunitas, sehingga mereka berbagi apa yang didapatkan serta membuat penasaran sehingga ingin mencoba produk ini. Nah, misalkan si A di sana gimana, ini enak ini bla 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 bla, mereka menceritakan, akhirnya mereka menyebut seperti istilahnya parasit, tapi ini parasit yang baik bukan yang jelek, seperti itu. Dan itu cara ini menghemat biaya juga, tapi khasiatnya begitu hebat. Oleh karena itu menjadi alternatif untuk mengenakan produk terhadap konsumen. Kenapa kami juga menggunakan tipe strategi ini mulut ke mulut? Karena efisien, itu yang paling efisien tapi langsung menusuk istilahnya. Bagaimana strategi Anda agar pelanggan memberi produk? Nah, kami ada 3 strategi. Yang pertama, lakukan pemasaran pada suatu komunitas. Ini penting nih, komunitas yang memiliki peran atau pengaruh. Kenapa begitu? Karena biasanya juga memiliki dampak. Akan misalnya kita ke kepala sekolah, dalam sekolahnya kita target kita tadi adalah kantin mungkin, atau dosen atau rektor atau guru mungkin ya. Kalau di kampus, kalau di sekolah nih sekolah atau guru, itu kan orang yang memiliki ikon penting dalam suatu komunitas. Nah, peran atau pengaruh. Oleh karena itu kita istilahnya mempromosikan dan meracuni lidah mereka dengan cilok ini, agar istilahnya bukan meracuni dalam arti racun beneran, tapi agar membuat ketagihan, dalam arti kita mempromosikan segala aneka rasa cilok ini dengan cuma-cuma, agar tujuan kami bisa membawa mereka dalam suasana enak atau nyaman, agar mereka itu nanti menceritakan, secara otomatis mereka juga memasarkan
dan kita memberikan promosi entah hal apa itu sesuai dengan tim kami. Yang jelas tujuan kami masuk komunitas itu untuk mengaruhi satu orang yang sangat berpengaruh di situ, agar kedepannya terjadi interaksi antara konsumen dan konsumen lain. Nah, yang kedua ini tim kami memprioritaskan nilai value bisnis ini. Value bisnis saya adalah mutu, profesional, dan totalitas. Konsumen lain diperluas strategi marketing tim kami. Itu tujuannya. Yang ketiga itu tim kami berusaha kreatif dan inovatif, itu tentu karena itu ada entrepreneur agar konsumen selalu memberikan informasi produk kami ke publik. Kita selalu mengembangkan apa sih yang mereka konsumen butuhkan, apa sih yang agar cilok ini beda dengan yang lain lah gitu, agar mereka itu selalu terngiang-ngiang, kangen misalnya gitu. Nah, sekarang next. Cara merespon pelanggan Anda. Pasti nih, bagaimana cara jika ingin bertanya, bagaimana cara ingin membeli produk, bagaimana cara jika pelanggan Anda komplain. Yang pertama kita bahas bersatu-satu. Cara jika ingin bertanya produk, ya kami menyediakan layanan konsumen, yaitu berupa kami biasanya memberikan nomor WhatsApp, dan kami pun menyelipkan kertas-kertas kecil di istilahnya kalau kita menjual produk di kantor itu menuliskan kesan-kesan terakhir atau memasukkan di kotak suara itu apakah layanan kebenturan atau rasa atau apa, itulah tentang mungkin saya bagaimana pemesanan lebih lanjut atau bisa gosen atau zaman sekarang juga memfasilitasi yang zaman sekarang sudah semakin canggih, atau mungkin ada hal ingin tanya resep, kami open, kami selalu berbagi itu karena indah itu adalah cinta kasih, seperti itulah. Nah, kalau yang kedua cara ingin membeli produk. Nah, cara membeli produk biasanya kami menyediakan via online atau datang langsung ke gerai kami atau nelpon ya dengan fasilitas Grab, atau mungkin kalau sayang ongkos ya silahkan ke toko kami, monggo. Nah, jika pelanggan Anda komplain, ya kami sebagai istilahnya kami sebagai jasa kuliner, ya kami harus ramah tentu saja. Walaupun komplain mereka kadang kami tetapi juga memilih secara cerdas komplain yang mungkin untuk mengkritik untuk ke depan itu kami terima. Kalau untuk menjatuhkan atau mungkin ada kan komplain aneh ini itu mungkin kami tidak terima, tapi kami semua akan baca komplain seperti itu karena ini wajib, karena kepuasan saya sesuai dengan value perusahaan kami, bukan perusahaan ya, maksudnya warung kecil-kecilan kami, yaitu gerai kami akan mencoba untuk merespon mungkin pelanggannya juga komplain karena rasanya mungkin berkurang, atau mungkin ingin ada lomba, ingin ada ini, ya boleh komplain, atau mungkin mengadakan makan bareng. Ya seperti komplain seperti itulah, karena kita itu istilahnya dengan penjual dan pembeli jangan ada ya, memang ada batasan tapi tidak
menutup kemungkinan kalau kita menjunjung tinggi saudara, seperti itu, menganggap pembeli itu adalah saudara kami, jadi kami tidak mungkin ada terlalu jauh lah batasan-batasan seperti itu. Next. Strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menjadikan pelanggan Anda loyal? Ya karena kami sudah mengemban tadi pelanggan saudara. Nah, makanya kami tetapkan strategi sesuai nilai value yang sudah berarti dan berkomitmen struktural. Karena kenapa? Kalau sudah pelanggan merasa nyaman, pasti akan kembali lagi dan pasti akan memberikan masukan-masukan yang bagus. Calon pelanggan dapat membeli produk kami yaitu tadi dua alternatif, dua jasa bulanan produk di online shop, ya nomor telepon gerai kami. Saya memanfaatkan dana teknologi zaman sekarang, selain itu caranya efisien. Sumber daya kalian masing-masing tim, yaitu ketua tim yaitu saya, dan keahliannya yaitu masih belajar juga manajemen kesejahteraan tim dan perusahaan, produksi dan pemasarannya, mengevaluasi bisnis overview, sumber daya dan keuangan, administrasi dan keuangan perusahaan, dan kami saling melengkapi satu sama lain, saling memberikan saran dan kritikan bila ada yang kurang di antara kamu, karena tim harus kompak. Apa saja tanggung jawab masing tim? Saya sendiri mengontrol perkembangan dan memotivasi anggota perusahaan, dan Nia yaitu memperhatikan value produk dan rencana strategi marketing. Kalau dia menangani keluhan karyawan dan perusahaan, kesejahteraan karyawan dan manajemen perusahaan. Memang kelihatannya mungkin agak nggak sinkron atau gimana untuk yang sudah paham dalam suatu bisnis, tapi saya juga masih belajar dan saya butuh inovasi atau saran. Buku aja direvisi, masa saya enggak juga kan? Seperti itulah. Indikator tim kami juga berhasil, yaitu kalau saya mampu membuat kurva perusahaan stabil dan meningkat. Nia mampu menjual produk sesuai komitmen. Tia mampu mengelola pemasukan dan pengeluaran. Peralatan yang dibutuhkan yaitu alatnya sabet batu, pisau, wajan, spatula, saringan gorengan, mika. Bahan baku yaitu tepung terigu, tepung kanji, merica, garam, mutu, tumbar, bawang merah, bawang putih, tahu, cabai, saus, dan bumbu mungkin rempah-rempah yang lain, karena ini bahan baku yang wajib ada. Itu harus bermitra dengan produk jasa. Mitra saya yaitu tempat pendidikan yang tadi, tempat wisata, pedagang keliling. Masing-masing memiliki kewajiban memamerkan produk, ada memamerkan, ada yang menjual dengan ini. Karena kami saling kerjasama juga, rezeki harus dibagi-bagi. Siapa saja yang Anda butuhkan dalam menjaga lingkungan? Kami mengeluarkan modal yaitu kurang lebih 65k, seperti tadi kami lakukan sendiri, dan kami mengeluarkan biaya pemasaran kurang lebih 15k, biaya distribusi
kurang lebih 65k, biaya lain-lain yaitu kurang lebih 50k. Ini tabungan cadangan. Keuangan modal awal yang kami kumpulkan melalui patungan satu tim, yaitu seperti yang tadi saya katakan 65.000. Laporan keuangan saya menggunakan laba dan rugi. Nah, kurang lebih laporan laba dan rugi kami dalam jalan 1 bulan yaitu seperti ini. Pendapatan jasa bisa dilihat seperti ini. Total depan laba bersih mendapatkan 5.000. Sebenarnya ini agak-agak untung-untung legit seperti cilok sih. Namanya juga cilok itu kan legit, kenyal-kenyal. Seperti ini juga laporan keuangan kami yang bisa kami laporkan. Ini laporan sederhana kami. Lanjut ke depan, tidak 1 tahun ini itu ada 12 bulan, bila dikalikan laba bersih, maka laba yang saya dapatkan dalam 1 tahun itu sekitar 66.300. Jika dalam sehari saya bisa menjual 50 kotak cilok per hari. Nah, demikian presentasi saya. Kami juga masih belajar dan ini masih merupakan ide gagasan. Ini bukan masih ide gagasan, tapi kami akan berupaya untuk berusaha. Semoga ide produk kami bisa membuat pelajaran, bisa membuat motivasi untuk menjual cilok ini, karena modal berapa untungnya begitu menakjubkan. Legit juga kan, namanya juga cilok kenyal-kenyal uhui. Nah, oleh karena itu saya pamit dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata, ya wajar karena saya manusia dan perlu perubahan pasti, karena wajah seperti tadi harus direvisi, apalagi saya yang baru belajar untuk mencoba menyelubungi dunia wirausaha ini. Semoga presentasi saya bermanfaat. Sekian, selamat pagi, selamat beraktivitas.